Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa sekalian. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Pada kesempatan kali ini saya sebenarnya mendapatkan pertanyaan dari netizen mengenai penyakit yang ada di tanaman karet. Ya, karena ini bukan merupakan bidang saya langsung, saya mendatangkan ahlinya khusus untuk ini, supaya masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan akurat. Kali ini kami akan mendatangkan ahlinya untuk penyakit di tanaman karet, Ibu Cici Indriani Dalimunte. Ya, beliau bekerja sebagai peneliti di Balai Penelitian Sungai Putih, Pusat Penelitian Karet Indonesia tentunya. Kali ini akan kita bahas mengenai penyakit gugur daun. Kemarin saya ditanya ini jenisnya apa, penyebabnya apa, ya saya hafal tapi kan tidak begitu menguasai. Oleh karena itu silahkan Bu Cici untuk menjelaskan mengenai penyakit gugur daun yang ada di tanaman karet. Silakan Bu Cici. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang saya warahmatullahi hormati wabarakatuh. Bapak Dr. Agus Susanto, ya. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan, Pak, untuk berbagi informasi, sharing pengalaman lah di channel Pak Agus Susanto, ya. Channelnya Anak Pertanian. Kali ini izinkan saya untuk berbagi informasi mengenai penyakit gugur daun karet dan penyakit jamur akar putih ya Pak? Atau gimana? Oh ya, nanti terpisah aja itu ya. Saja. Jamur Oke, akar oke, oke, putih. siap. Ya. Jadi untuk di session kali ini kita akan membahas tuntas ya tentang penyakit gugur daun pada tanaman karet, di mana tanaman karet itu menggugurkan daun secara periodik akibat cekaman kekeringan yang terjadi pada bulan-bulan kering setiap tahunnya. Pada umumnya gugur daun di Sumatera Utara terjadi di bulan Januari sampai dengan Maret. Ya, bulan-bulan ini gugur daun alami gitu ya, Pak. Kemudian gugur daun sekunder yang terjadi di luar periode gugur daun alami ini ataupun mengikuti gugur daun alami yang umumnya dipicu oleh gangguan penyakit. Nah, kali ini kita akan membahas tentang patogen yang menyebabkan gugur daun sekunder pada tanaman karet tersebut. Iya. Bisa di Oh, mau share screen ya, ya, ya. Boleh, Pak, ya. Sudah kelihatan ya? Sudah ada, Pak. Nah, jadi di sini penyakit gugur daun itu untuk di Indonesia patogennya ada banyak, yaitu salah satunya adalah penyebab yang disebabkan oleh Coletotrichum. Penyakit gugur daun Coletotrichum ini awalnya terjadi di daun muda. Di daun muda di umur kurang lebih 20 hari perubahan warna dari sepia menjadi kehitaman, kemudian daun menjadi kering dan akhirnya gugur. Bisa dilihat di gambar, kelihatan mati pucuk atau dieback, di mana inilah penyebab yang disebabkan oleh penyakit gugur daun Coletotrichum. Namun penyakit gugur daun Coletotrichum ini jika terjadi di umur tua dia akan mengakibatkan cacat. Bisa lihat di gambar daunnya akan keriting ya, kemudian dia cacat di gambar. Kemudian penyakit Coletotrichum ini terjadi awalnya di tahun 1970-an, Pak. Oh iya, ya. Jadi awal munculnya klon-klon introduksi ya dari luar, di mana RIM 600, kemudian GT1 itu merupakan klon-klon yang rentan terhadap penyakit gugur daun Coletotrichum ini. Oh, ini jamur kan, Mbak? Ini orang awam mungkin nggak tahu sih jamur. Ini disebabkan oleh jamur Coletotrichum gloeosporoides atau ada juga Coletotrichum acutatum. Oh, ya.
Jadi fokusnya itu kita lihat di daun muda, Pak. Jadi penyakit gugur daun Colletotrichum ini suka dengan daun-daun muda. Jadi misalnya ini kan gugur daun alami nih, Pak. Iya. Gugur daun alami, kemudian nanti muncul flus, atau daun-daun tembaga yang berwarna merah seperti di gambar. Iya. Pada saat curah hujan tinggi, hujan, maka terjadilah Colletotrichum ini, penyakit gugur daun Colletotrichum ini. Ini yang pertama ya, Mbak, ya. Yang kedua berikutnya? Iya. Oh, Yang yang kedua kedua ini selanjutnya, Pak, nih, penyakit gugur daun Oidium. Oidium ini embun tepung, Pak, penyakit embun tepung. Biasanya terjadi bersamaan dengan Colletotrichum. Jadi pada saat nanti ini kan gugur daun alami. Gugur daun alami muncullah penyakit Colletotrichum dan Oidium, biasanya berbarengan. Nah, bisa dilihat di gambar bahwa gejalanya itu dia tetap di daun muda, berbentuk menjadi hitam, kemudian akhirnya gugur, di mana berumur kurang lebih 20 hari. Kemudian daun-daun yang lebih tua umumnya juga cacat, namun cacatnya itu bukan seperti Colletotrichum, namun seperti bercak-bercak transparan. Bisa dilihat di gambar di paling bawah, Pak, bekas-bekas embun tepung itu akan tercuci sehingga terjadi macam bintik-bintik klorotik. Iya, iya. Seperti tepung lah itu ya kan? Iya, embun tepung gitu, Pak. Jadi kelihatan beda ya antara Colletotrichum sama Oidium. Kalau Colletotrichum tadi dia akan bercak, kemudian rusak tanaman di pinggirannya itu, Pak. Iya, cacat itu tadi ya. Sedangkan Oidium cacatnya itu berupa bercak-bercak transparan. Ya. Lanjut, Mbak. Lanjut, Pak, lanjut. Ya. Kalau ini selanjutnya ini Corynespora. Penyakit gugur daun Corynespora. Penyakit gugur daun Corynespora ini disebabkan sama juga oleh jamur. Jadi tanaman karet ini umumnya banyak diserang oleh patogennya itu banyak dari kelompok jamur atau cendawan, Pak. Jadi disebabkan oleh Corynespora cassiicola, di mana cirinya itu khas seperti duri ikan, Pak. Kita lihat khas dia. Jadi pada saat ngelihat gejala yang jatuh, kita bisa menentukan, oh ini disebabkan oleh Corynespora karena gejalanya seperti duri ikan gitu ya, karena dia awalnya titik hitam di urat daun, kemudian menyebar di anak-anak tulang daun sehingga bentuknya seperti sirip ikan. Nah ini menyerang daun tua ya, Mbak ya? Menyerang daun muda dan daun tua, sehingga dia terjadi di sepanjang tahun, Pak. Mohon maaf. Nah, penyakit Corynespora cassiicola ini juga awalnya timbul di tahun 1980-an ya, Pak. Jadi pertama Colletotrichum, kemudian Oidium. Yang Corynespora ini outbreak-nya di 1986 kalau ininya, Pak. Iya, iya. Lanjut kan, Mbak? Lanjut, Pak, silahkan. Wah, ini yang terkenal sekarang ini. Ini dia yang sekarang lagi outbreak-nya, Pak. Penyakit gugur daun Pestalotiopsis. Penyakit gugur daun Pestalotiopsis ini pertama kali terjadi di Sumatera Utara pada tahun 2016 ya, Pak, masih baru ya, baru 5 tahun terakhir ya. Selanjutnya menyebar ke daerah Sumatera bagian selatan di akhir 2017 itu sampai sekarang. Gejalanya dapat dilihat dengan jelas ya, Pak. Awalnya itu berupa titik hitam, kemudian berkembang menjadi bercak tua, dan terdapat batas yang jelas ya antara yang sakit dan yang sehat. Kelihatan ya, Pak, antara yang sakit dengan yang sehat. Nah, karena ini masih baru, belum ada kita temukan klon-klon yang resisten terhadap Pestalotiopsis. Jadi ini sedang kita kaji klon-klon apa yang tahan terhadap Pestalotiopsis ini. Beda halnya dengan ketiga penyakit gugur daun yang sebelumnya tadi, Colletotrichum, Oidium, maupun Corynespora. Kalau yang ketiga itu kan kita sudah punya itu klon-klon yang resisten terhadap penyakit gugur daun tersebut. Misalnya salah satunya RRIC 100, kemudian PB260 juga tergolong agak resisten ya pada saat kita pengujian. Sedangkan untuk yang Pestalotiopsis ini belum ada kita temukan klon-klon yang resisten. Hampir semua klon terserang. Kemudian disinilah perlunya
apa namanya, pengalaman ya Pak, gimana Ya, cara mengendalikannya. mengendalikan. Karena awalnya itu di tahun 2016 itu kita kita menyebut ini menduga itu fusi kokum Pak. Fusi Oh, kokum, kemudian kita di Malaysia kan juga outbreak, kemudian di negara-negara produsen lainnya seperti Thailand, India juga terjadi gejala yang sama, sehingga dibuatlah ada pertemuan kita IRRDB, International Rubber Research Development Board, di Kuala Lumpur, maka menyimpulkanlah ini Thessalothiopsis. Bahkan mungkin sampai sekarang ada ya kajian-kajian, oh ini mungkin Coletotrichum yang apa namanya, merubah genetik gitu. Tapi mutasi. untuk sementara masih ke Thessalothiopsis, Pak. Ya. Next, Mbak ya. Ya, next, Pak. Oh, ini Nah, bedanya ya. kelihatan beda ya, Pak. Jadi pada Ya, saat kita nanti di lapangan, kita lihat di lapangan itu tajuknya tipis. Tajuknya tipis pastinya ada gugur daun di bawahnya kan. Jadi kita bisa lihat, kita bandingkan bahwa kalau misalnya gugur daunnya masih muda-muda udah jatuh ke bawah, itu mungkin Coletotrichum dan Oidium. Sehingga pada fase-fase bulan inilah Pak, Maret, April itu serangan Coletotrichum pada saat gugur daun alami, kemudian masuk flus baru, terjadilah serangan Coletotrichum dan Oidium. Sedangkan Corynespora dia sepanjang tahun, dan Thessalothiopsis ini untuk di wilayah Sumatera Utara itu terjadi di bulan Oktober, November, Pak. oh iya ya. Jadi kelihatan jelas di gambar. Jadi kita nggak salah bagaimana cara mengendalikannya. Jadi kita kenalin dulu, baru kita bisa mengendalikannya. Karena untuk mengendalikannya pasti beda-beda ya Pak. Iya ya. Tepat tepat gejala, tepat diagnosis, tepat pengendalian. Iya benar sekali Pak. Ya. Kadang kita sakit perut, yang diobat minumnya obat sakit kepala gitu ya. Iya gitu ya. Jadi insya Allah kalau bisa kita kenali dulu gejala supaya kita tahu bagaimana cara mengendalikannya yang tepat. Iya. Next. Wah, ini gejala di lapangan ya, Mbak ya. Ini gejalanya, jadi ini sebelah kiri saya ya atau kanan Bapak ya. Tahun tahun 70 80-an lah mungkin ya, karena kan kelihatan ya agak Ya, zaman ya, foto zaman gambarnya ya. ya. Nah ini kalau kita bisa lihat di dari gejala mungkin kita bisa lihat, oh ini kenapa? Karena Coletotrichum kah, Corynespora kah, atau Oidium kan gitu kan. Jadi yang sebelah ini mungkin disebabkan oleh ketiga faktor patogen tadi, Corynespora, Coletotrichum, dan Oidium. Sedangkan yang sebelah kanan kita yang ini juga yang terbaru ya Pak, Ya. terjadi gugur daun juga bisa disebabkan oleh yang tadi Thessalothiopsis Pak. Ya. Oke, next. Wah, ini teknik pengendaliannya sekarang mohon dijelaskan. Sedikit tentang teknik pengendalian. Jadi kalau untuk teknik pengendalian ini banyak macam-macamnya, bisa dengan spraying pada tanaman dewasa, itu pun tergantung kita sampai enggak. Kan kalau karet kan 3 sampai 4 meter ya Pak, kalau udah TM Ya. susah ya. Jadi Iya, pakai apa? spraying atau Fogging. iya, jadi hanya sekedar di bibitan. Kalau fogging lebih ke tanaman menghasilkan. Jadi untuk di Thessalothiopsis di tahun 2020 ya, tahun kemarin kita melakukan pengendalian Thessalothiopsis dengan fogging, Pak. Oh, iya. Kita next kan ini, Mbak. Iya, boleh, Pak. Oh, ini ya. Nah, ini fungisida yang bisa ya mengendalikan penyakit gugur daun, di mana kalau untuk penyakit gugur daun Oidium itu bisa menggunakan sulfur atau belerang dengan cara pendebuan atau dusting ya Pak. Kemudian bisa menggunakan fungisida yang berbahan aktif triadimefon atau hexaconazole juga bisa Pak dengan cara fogging. Fogging bisa dilakukan dengan dosis 0,25%, kemudian ditambah dengan apa namanya pelarut emulgator atau agrar kalau ininya kan. Jadi bahan perekat supaya dia bisa lengket di daun. Kemudian untuk penyakit gugur daun Coletotrichum bisa menggunakan fungisida berbahan aktif mancozeb, kemudian
talonil atau prophylaks. Itu untuk Colletotrichum, dia dengan cara penyemprotan di bibitan, Pak. Jadi ini Iya, iya. anjurannya untuk di bibitan. Kenapa nggak dilakukan fogging untuk Colletotrichum dan Corynespora, bahkan untuk Oidium di lapangan? Karena biayanya selain besar, dan ini kita sudah menemukan klon-klon yang resisten tadi, Pak. Jadi jarang ada dilakukan pengendalian Colletotrichum, Corynespora, dan Oidium dengan secara fogging. Paling dengan menggunakan manajemen klon yang resisten. Jadi tidak dianjurkan untuk menanam klon secara satu kesatuan. Misalnya PB260 secara global kita tanam. Karena kalau misalnya ada penyakit gugur daun, maka akan terjadi outbreak ya secara besar-besaran. Jadi manajemen penggunaan klon di sini harus digunakan. Misalnya 200 hektar untuk PB260, 200 hektar untuk RRIC 100. Jadi bisa saling mengcover bila terjadi serangan. Nah, untuk yang penyakit gugur daun Pestalotiopsis itu kita sudah mencoba menggunakan hexaconazole dengan cara fogging, dosisnya 250 cc dengan interval 1 sampai 2 bulan sekali. Jadi pada saat muncul flus 10 sampai 20%, kita lakukan fogging, Pak. Iya. Fogging dilakukan pada pukul 2 dini hari, di saat tidak ada angin, kemudian embun membantu naik ke atas ya, Pak. Iya, Jadi iya. campurannya itu 250 cc per liter air ditambah 2 liter solar ditambah dengan 50 cc perekat emulgator, kemudian bensinnya kurang lebih 0,5 liter, Pak. Iya. Next, Mbak. Itu ya, Pak. Iya, Oh ya. udah selesai, Pak. Jadi Ya. mungkin kita bisa lebih banyak berdiskusi ya, Pak. Gimana apa pertanyaan-pertanyaan yang ada di yang mau disampaikan ke saya, bisa coba saya bantu jawab. Oh ya. Jadi gini Mbak Cici, nanti pertanyaan itu biar ada di channel YouTube saya. Nanti kan orang pada komen, nanti saya sampaikan ke Mbak Cici. Oke, ya, Pak. Saya kira gitu dulu Mbak, nanti kita tunggu ada pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih sudah berbagi untuk kita semua tentang penyakit gugur daun. Memang kalau untuk Pestalotiopsis tadi itu di kelapa sawit ada, tapi hanya menyerang tanaman-tanaman yang lemah, terutama yang mengalami kekeringan di lahan gambut, biasanya begitu. Tuh, jadi yang kita tidak tahu apakah bisa cross yang dari kelapa sawit ke karet, yang karet ke kelapa sawit. Nah, itu masalahnya yang itu menjadi studi yang menarik juga ya, Pak. Pada saat seperti halnya kita Colletotrichum gloesporioides itu kan di cabai juga ada, di pepaya juga ada. Pada saat kita uji uji silang ya akan terjadi. Ini gimana dengan Pestalotiopsis ini? Mungkin bisa jadi kajian yang menarik untuk kita ke depannya ya, Pak. Bagaimana cara untuk menanggulanginya buat dia makin lemah lagi ya tentunya. Iya, jangan-jangan bahaya semua gitu. Iya benar, Pak. Iya. Oke, terima kasih Mbak Cici, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.